Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alki Afdala Saputra, Alvina Vicky Andarini, Endra Stuti Rahayu, Nanda Ita Nurrohmah Janah, dan saya sendiri Santika Cahya Kusuma. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendokumentasian rekam medis yang dikaitkan dengan standar operasional prosedur. A. Pengertian pendokumentasian rekam medis dan standar operasional prosedur atau SOP. Pendokumentasian rekam medis merupakan arsip data rekam medis pada institusi pelayanan kesehatan pasien, merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/Menkes/Per/4/2007 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran Bab 1 Pasal 1 Ayat 10, standar prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu, di mana standar prosedur operasional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang telah dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi. B. Tujuan standar operasional. Kebijakan dan prosedur harus tersedia yang mencerminkan pengelolaan unit rekam medis dan menjadi acuan bagi staf rekam medis yang bertugas. C. Penerapan prosedur. Penerapan prosedur sering menjadi hal yang sulit, meliputi 3 hal yang terdapat pada Serbaguna 2015. Satu, adanya prosedur yang sering memerlukan perdebatan panjang sehingga prosedur tidak pernah selesai. 2, penerapannya perlu benar-benar berjalan, tidak hanya jadi tulisan saja. 3, pengawasan dan evaluasi harus secara terus-menerus dijalankan agar prosedur benar-benar berjalan semakin baik, bukan hanya sekedar ada. D. Prosedur rekam medis. Prosedur adalah sebuah rangkaian dari mendesain tugas-tugas untuk menyelesaikan pekerjaan pada tempat yang rutin. Kepada bagian rekam medis bertanggung jawab untuk merencanakan dan memikirkan sebagian besar dari prosedur departemen yang berisi standar dari tugas-tugas. Penelitian yang cermat dari tata kerja menghasilkan hasil pekerjaan yang besar dengan waktu dan usaha yang sedikit. E. Pengembalian dokumen rekam medis. Dalam pengembalian rekam medis harus dikembalikan sesudah pasien pulang atau setelah pasien selesai mendapatkan pengobatan. Rekam medis yang mengalami keterlambatan dalam pengembalian akan berdampak pada terhambatnya dalam pengelolaan data, lambat dalam pengajuan klaim asuransi, serta terhambatnya pelayanan terhadap pasien. Dikutip dari Yunarti 2013. Keterlambatan pengembalian rekam medis juga mempengaruhi dalam pendistribusian rekam medis. Hal yang menyebabkan lama waktu pendistribusian rekam medis adalah pengembalian rawat inap lebih dari 2 kali 24 jam dan pengembalian rekam medis rawat atau IGD lebih dari 1 kali 24 jam menurut Riyad Moko 2016. Jika rekam medis didistribusikan lebih dari 10 menit, maka hal ini bisa mempengaruhi mutu pelayanan rumah sakit dan bisa mempengaruhi kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Menurut Permenkes No. 129 Tahun 2008. Hasil dan pembahasan. Analisis faktor-faktor penyebab keterlambatan pengembalian berkas rekam medis rawat jalan.
Yang pertama, pengembalian berkas rekam medis rawat jalan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari dengan jumlah berkas rekam medis rawat jalan yang terlambat dikembalikan sebanyak 282 berkas, 0,016% dari 17.616 berkas yang harus dikembalikan ke unit rekam medis. Sedangkan target pengembalian berkas rekam medis harus mencapai 100%. Yang kedua, berdasarkan 116 berkas yang harus dikembalikan ke unit rekam medis. Sedangkan target pengembalian berkas rekam medis harus mencapai 100%. Yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan triwulan pertama, keterlambatan pengembalian berkas rekam medis rawat jalan menjelaskan bahwa pada triwulan pertama yaitu Januari, Februari, Maret 2019, jumlah berkas rekam medis rawat jalan yang terlambat dikembalikan sebanyak 871 berkas atau 11,76% dari 7.404 berkas yang harus dikembalikan ke unit rekam medis. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa masih dapat keterlambatan dalam pengembalian berkas rekam medis rawat jalan di rumah sakit Medika Bondowoso. B. Menganalisis predisposing factor atau pengetahuan sikap yang menyebabkan keterlambatan pengembalian berkas rekam medis rawat jalan. 1. Pengetahuan. A. Berdasarkan hasil studi pendahuluan dapat diketahui bahwa masih ada petugas poli dan petugas pengembalian berkas rekam medis yang masih belum mengetahui standar pengembalian berkas rekam medis rawat jalan. Karakteristik salah satu petugas runner yang lulusan dari SMA untuk proses pengembalian berkas rekam medis di poliklinik melalui buku ekspedisi, kemudian diambil melalui label nama dan ditempelkan pada buku ekspedisi. Sedangkan salah satu dari petugas runner yang lulusan dari SMK untuk proses pengembalian juga melalui buku ekspedisi, tetapi ditulis di tangan untuk pengembalian status berkas rekam medis. B. Pada faktor pengetahuan, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa masih ada perawat yang belum mengetahui batas waktu pengembalian berkas rekam medis rawat jalan ke ruang rekam medis. Ketika ada perawat yang telah mengetahui bahwa batas waktu pengembalian berkas rekam medis rawat jalan 1x24 jam, namun masih terlambat dikarenakan berkas yang akan dikembalikan ke ruang rekam medis masih belum lengkap. Padahal keterlambatan pengembalian berkas rekam medis dapat menimbulkan beberapa dampak seperti menghambat kegiatan selanjutnya. Hal ini sejalan dengan Syamsuddin 2000 sikap. A. Pada RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo masih terdapat beberapa poliklinik yang mengembalikan berkas rekam medis rawat jalan lebih dari 1x24 jam. Artinya, masih ada sikap petugas poliklinik dan petugas pengembalian rekam medis yang kurang baik atau yang masih belum patuh terhadap pengembalian berkas rekam medis rawat jalan. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan pengembalian berkas rekam medis rawat jalan. Hal ini sejalan dengan Rusmala 2016. B. Pada faktor sikap di Rumah Sakit Mitra Medika Bondowoso, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa masih terdapat perawatan poli yang mengembalikan berkas rekam medis rawat jalan lebih dari 1x24 jam. Artinya, masih ada sikap perawat yang kurang baik terhadap pengembalian berkas rekam medis rawat jalan, dan hal ini menyebabkan keterlambatan pengembalian berkas rekam medis rawat jalan. C. Menganalisis enabling factor atau sarana-prasarana yang menyebabkan keterlambatan pengembalian dokumen rekam medis rawat jalan. 1. RSUPN Cipto Mangunkusumo. Faktor
pemungkin meliputi sumber daya yang ada seperti kurangnya ketelitian petugas pengembalian yang dinas siang. Masih terdapat berkas rekam medis yang sudah dikembalikan di unit rekam medis, tetapi berkas rekam medis tidak terinput di EHR karena mengingat jumlah berkas rekam medis yang keluar untuk rawat jalan setiap harinya terbilang banyak. Sehingga beban kerja petugas pengembalian yang dinas siang juga banyak. 2. Rumah Sakit Mitra Medika Bondowoso pada faktor prasarana berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa sudah terdapat sarana yang digunakan berupa buku ekspedisi. Tetapi pada buku ekspedisi yang digunakan terdapat ketidaklengkapan pada buku ekspedisi. Ketidaklengkapan buku ekspedisi dapat mengakibatkan kesalahan dalam proses pengolahan berkas rekam medis. Jika melihat dari Dirjen Yanmed 2006. D. Menganalisis reinforcing factor atau motivasi standar operasional prosedur yang menyebabkan keterlambatan pengembalian berkas rekam medis rawat jalan. 1. Motivasi. A. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan diketahui bahwa ada motivasi yang diberikan oleh koordinator pelayanan unit rekam medis di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Namun hanya pernyataan seperti berikut. Kalau bisa berkas rekam medisnya dipulangkan setengah-setengah. Namun menurut runner maupun petugas pengembalian, hal ini tidak berjalan dengan lancar karena kalau pengembalian berkas rekam medis dilakukan dengan setengah-setengah, terkadang runner juga masih melakukan pengembalian status sehingga hal ini dapat mengakibatkan bentrok pada waktu pendistribusian dan pengembalian berkas rekam medis. B. Faktor motivasi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa tidak adanya motivasi yang diberikan oleh kepala rekam medis di Rumah Sakit Mitra Medika Bondowoso sehingga memungkinkan perawat untuk bekerja menjadi kurang maksimal. Padahal dengan adanya motivasi yang diberikan dapat menambah rasa semangat dari perawat itu sendiri untuk melakukan pekerjaannya. 2. Standar operasional prosedur. A. Menurut SOP mengenai pengembalian berkas rekam medis rawat jalan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, berkas rekam medis rawat jalan harus dikembalikan ke unit rekam medis pada hari yang sama setelah pelayanan. SOP tersebut sudah pernah diberitahukan dengan cara sosialisasi secara bersama-sama. Dalam kegiatan pengembalian berkas rekam medis rawat jalan, adanya SOP dan sosialisasinya akan sangat membantu petugas dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan peraturan atau prosedur yang berlaku. Pada faktor standar operasional prosedur di Rumah Sakit Mitra Medika Bondowoso, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sudah terdapat SOP mengenai pengembalian berkas rekam medis rawat jalan. Namun, belum pernah dilakukan sosialisasi ke tiap poli sehingga masih terdapat perawat yang belum mengetahui isi dari SOP pengembalian berkas rekam medis rawat jalan itu seperti apa. Sebaiknya rumah sakit melakukan sosialisasi SOP agar petugas medis yang terlibat dapat memahami isi SOP itu sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.